Di lingkungan kita masih banyak sekali potensi sebenarnya ya, karena kita diberkati tanah yang subur. Jadi bagaimana kita bisa melihat peluang itu mungkin dari belajar lewat kampus, lewat sekolah, atau juga bisa belajar lewat orang-orang yang memang sudah berhasil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Fajar Mustafa, pemilik dari Nawasena Greenhouse Melon Hidroponik yang berlokasi di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, kita mulai berdiri tahun 2022 awal. Dari luasan 140 meter persegi dengan luas atau kapasitas lubang tanam itu 496 lubang tanam. Alasan saya memilih hidroponik khususnya di melon ya, tentu saja perawatannya akan lebih mudah, apalagi dengan sistem NFT. Itu nutrisi akan terserap sempurna sehingga kecenderungan melon akan terasa manis. Jadi NFT itu kepanjangan dari nutrien film teknik ya. Jadi air dialirkan dari tandon, kemudian dipompa, dialirkan ke paralon-paralon atau ke pipa-pipa. Nanti dari pipa-pipa itu masuk ke saluran pembuangan, lalu dikembalikan lagi ke tandon air sehingga nutrisinya terserap sempurna gitu. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa melon hidroponik dengan sistem NFT itu cenderung lebih manis daripada sistem yang lain. Jadi keunggulan dari sistem NFT ini, nutrisi terserap sempurna, tapi beberapa kelemahannya juga ada. Kelemahannya salah satunya adalah kalau mati listrik, nah itu yang mengkhawatirkan. Maka kita perlu genset, kita perlu beberapa antisipasi. Dan rentan kena busuk akar ya. Kalau kena busuk akar itu nanti jadinya biasanya penularannya akan lebih cepat. Nah, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Yang saya tanam itu jenisnya lebih ke golden aroma sebenarnya, meskipun beberapa kali saya juga mencoba jenis yang lain seperti Kinanti, Kirani. Cuman memang primadona untuk di Purwokerto sendiri atau di lingkungan Banyumas itu lebih tertarik dengan jenis golden aroma. Keunggulan dari jenis melon golden aroma, dia bertekstur lebih crunchy dan manis, sekitar hampir sampai atau kisaran 14 sampai 16 brick ya. Pernah kita mendapati yang 19 brick. Nah, itu menurut kita kemanisannya luar biasa. Meskipun ada sedikit kekurangannya yang dikeluhkan petani, itu usia panennya yang cenderung lebih lama daripada jenis melon yang lain. Tapi untuk rasa konsumen lebih puas untuk golden aroma. Dari luasan 140 meter persegi dengan kapasitas 496 lubang tanam ini yang saya miliki. Melon ini setelah polinasi, jadi polinasi itu di usia 25 hari setelah tanam sampai 30 biasanya. Kemudian kita polinasi di ruas ke 6, 7, 8, 9. Nah, intinya 6 sampai 10 kita polinasi karena itu berdampak pada besaran buah. Nah, itu kemampuan penjualan kita yang paling cepat itu di 1 kilo sampai 1,5. Jadi kita mengambil ruas paling bawah 6 sampai kemudian 10 gitu. Nah, nanti kita sortir dari buah-buah ini, kita buahkan 1 dan ini sedang kita coba buahkan 2. Jadi ini usia 35 hari. Nah, kita panen nanti di usia 80 sampai 85 hari. Biasanya kalau di usia-usia itu di ruas 6-7 itu sudah masuk di break ke-15 ya. Jadi kita belum akan panen sebelum break 15. Kalau misalkan pohonnya masih memungkinkan, kita akan tunggu sampai mendapatkan kemanisannya yang optimal gitu.
Ya, jadi sebenarnya setiap tanaman punya karakteristiknya masing-masing dan itu yang harus diketahui oleh petani. Golden Aroma sendiri itu termasuk jenis tanaman yang menurut para petani itu agak sulit untuk dibudidayakan karena rentan terhadap penyakit gitu. Kita lebih banyak melawan jamur. Jadi di usia-usia 40 hari setelah tanam itu biasanya jamur-jamur ini sudah mulai ada gitu. Jadi antisipasinya itu kita melakukan penyemprotan secara kontak langsung dan sistemik supaya bisa meresap langsung ke tubuh tanaman. Ya, kesulitannya yaitu penanganan untuk jamurnya. Jadi upaya pencegahan itu lebih penting daripada kemudian kita mengobati, karena beberapa kali kita juga menemukan jamur yang membandel. Kalau kita telat menyemprot nanti jamurnya membandel. Kalau terlalu banyak penyemprotan maka tubuh tanaman juga tidak kuat dan itu akan mati. Nah, penyemprotan itu dilakukan kalau agak parah itu dilakukan 3 hari sekali, atau biasanya kita untuk pencegahan seminggu sekali. Jadi kalau saya ada Antrakol, Ridomil, kemudian Amistar Top, ada Nirmut ya, itu beberapa fungi yang kita gunakan. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan Siklon, kemudian juga beberapa jenis insektisida yang lain. Untuk penyemprotan kita selang-seling seminggu sekali. Untuk vitamin juga kita seminggu sekali, ada vitamin khusus tanaman. Kita juga kalau sudah di usia-usia setelah polinasi kita semprot pakai MKP. Ya, untuk hamanya ada lalat buah, terus kutu-kutuan, itu kutu kebul biasanya. Kemudian yang sering kita dapati adalah dari jamur ya, ada embun tepung seperti itu, ada embun bulu gitu. Itu beberapa, atau bercak daun ya, beberapa kali kalau kita kena hujan karena ada beberapa yang bocor, jadi itu menetes ke daun, nah sehingga membuat daunnya gosong. Nah, itu beberapa kendala yang kita alami. Terus penanganannya itu dengan penyemprotan fungisida atau insektisida tadi. Ya, kalau kita ada bercak daun kita gunakan Amistar dengan interval 1 minggu sekali, atau kalau parah kita gunakan merek lain dengan interval 3 hari sekali. Untuk prospeknya ke depan, melon hidroponik ini sebenarnya peluangnya masih sangat bagus ya. Hanya saja memang dari petani itu sendiri harus memiliki satu komunitas untuk bisa mengendalikan harga. Itu yang menurut saya lebih utama, karena konsumen sebenarnya banyak yang mencari, apalagi dari jenis Golden Aroma ya. Di Banyumas sendiri banyak sekali konsumen yang mencari jenis ini gitu. Nah, itu tinggal bagaimana para petani itu mungkin bisa di sistem kalenderisasi sehingga ada bulan-bulan yang bisa dikendalikan lah ya. Intinya jangan sampai ada bulan itu yang 1 bulan ini kosong, tidak ada produksi, 1 bulan lagi overproduksi. Nah, itu yang kita takutkan, kemudian harganya jadi turun gitu. Nah, itu kebersamaan petani untuk bisa memajukan atau menyamakan persepsi ya, menyamakan pandang ya, untuk bisa menyamakan pandang supaya harga tetap stabil sehingga petani juga bisa sejahtera. Ya, biasanya kita jual untuk Golden Aroma itu di harga 35.000 per kilo. Meskipun saya lebih suka beberapa petani yang menjual di harga 37 sampai 40.000 per kilo, karena memang perawatannya untuk Golden Aroma itu agak susah ya, sehingga menurut saya itu harus diberikan penghargaan lebih gitu. Nah, itu belum lagi tantangan-tantangan dari penyakit-penyakit yang sering mengenai tanaman ini.
Kalau kita buka wisata petik melon ya, yang pertama kita coba buka wisata petik melon, kemudian kita pasang banner ya, kemudian di media sosial, WhatsApp, kemudian Instagram. Beberapa kali kita juga coba untuk bekerja sama dengan selebgram untuk meningkatkan atau mempercepat dari penjualan kita, dan itu memang berdampak positif. Di lingkungan kita masih banyak sekali potensi sebenarnya ya, karena kita diberkati tanah yang subur gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat peluang itu, mungkin dari belajar lewat kampus, lewat sekolah, atau juga bisa belajar lewat orang-orang yang memang sudah berhasil. Itu kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari situ, kemudian kita mencoba usaha sendiri, ya pasti akan mengalami kegagalan. Pasti kegagalan itu sesuatu yang pasti, tapi berkah dari kegagalan itu biasanya keberhasilan. Jadi pantang menyerah ya, kita harus punya daya juang, meskipun sebenarnya terkadang kita juga terkendala oleh modal, tapi bagaimana kita mengawali segala sesuatunya dari hal yang kecil mungkin, kemudian kita ada ketelatenan. Nah di situ nanti tetap harus ada kesabaran. Jadi ada proses panjang biasanya untuk mencapai sebuah jalan menuju kesuksesan. Untuk satu langkah besar biasanya diawali oleh beberapa langkah kecil. Seperti itu.